pertama itu ada kedudukan biologi dalam IPA. Biologi adalah bagian dari rumpun ilmu pengetahuan alam, sejajar dengan fisika, kimia, dan ilmu bumi. Biologi fokus mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Selanjutnya dalam Islam. Pada peta konsep ini juga menghubungkan biologi dengan Islam, yang bisa merujuk pada bagaimana Al-Quran dan ajaran Islam memandang alam semesta dan makhluk hidup, atau bisa juga merujuk pada sejarah kontribusi ilmuwan-ilmuwan Muslim dalam pengembangan ilmu biologi. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkatan organisasi kehidupan. Ini adalah salah satu konsep yang mendasar dalam biologi, yang menjelaskan struktur kehidupan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Urutannya itu ada. Yang pertama ada atom. Nah, atom ini adalah bagian terkecil dari materi. Lalu selanjutnya ada molekul. Molekul merupakan kumpulan atom, seperti molekul air atau H2O dan DNA. Dan yang selanjutnya ada sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Yang selanjutnya ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki fungsi sama, misalnya jaringan otot, jaringan saraf, dan lain-lain. Lalu ada organ. Organ merupakan kumpulan berbagai jaringan yang bekerja sama untuk satu fungsi, misalnya jantung, daun, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk fungsi yang lebih besar. Contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan. Nah, pada video kali ini contoh sistem organ yaitu dari manusia. Nah, urutan selanjutnya itu ada individu. Individu merupakan satu organisme utuh, misalnya satu orang manusia, satu pohon mangga, satu ekor zebra. Nah, pada video ini adalah satu ekor zebra. Nah, setelah individu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup di satu tempat pada waktu yang sama. Nah, di sini ada populasi zebra. Nah, setelah populasi itu ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi atau spesiesnya itu berbeda yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer merupakan keseluruhan bagian bumi yang ditempati oleh makhluk hidup. Penjelasan selanjutnya yaitu keragaman makhluk hidup. Biologi mempelajari betapa beragamnya kehidupan di bumi. Secara garis besar, keragaman ini dibagi menjadi 3 domain utama. Nah, yang pertama itu ada bakteria. Ini adalah kelompok bakteri sejati yang kita kenal sehari-hari. Nah, pada gambar yang kedua ini merupakan Archaebacteria. Ini adalah kelompok bakteri purba yang sering hidup di lingkungan ekstrim. Lalu ini pada gambar yang ketiga, ini merupakan Eukariota. Ini adalah domain yang mencakup semua makhluk hidup yang selnya memiliki inti sejati, seperti protista, jamur, tumbuhan, dan hewan, termasuk kita manusia. Lanjut tentang kerja ilmiah. Kerja ilmiah merupakan proses atau langkah-langkah sistematis yang digunakan para ilmuwan atau termasuk ahli biologi untuk memecahkan masalah. Langkah-langkahnya yaitu meliputi pertama yaitu pengamatan. Pengamatan seperti mengamati suatu fenomena atau masalah. Yang kedua yaitu pertanyaan. Kita membuat rumusan masalah dari pengamatan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis itu membuat dugaan atau jawaban sementara. Setelah itu, kita memprediksi atau meramalkan hasil jika hipotesis itu benar. Nah, jika hipotesis kita itu benar, selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Dengan mencari data bisa dari studi literatur atau observasi awal. Setelah itu penelitian atau percobaan, seperti melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Selanjutnya ada penilaian hasil, yaitu menganalisis data yang didapat dari percobaan. Nah, yang terakhir, laporan. Dengan mengkomunikasikan hasil penelitian, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya ada penilaian hasil,
yaitu menganalisis data yang didapat dari percobaan. Nah, yang terakhir, laporan. Dengan mengkomunikasikan hasil penelitian, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Penjelasan terakhir mengenai manfaat biologi. Biologi bukan hanya ilmu teori, tapi juga ilmu terapan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya pada bidang pertanian, seperti penemuan bibit unggul. Selanjutnya di bidang peternakan, ada teknik inseminasi buatan. Lalu pada bidang kedokteran seperti penemuan vaksin, antibiotik, obat-obatan, dan lain-lain. Yang terakhir pada bidang industri seperti pemanfaatan mikroorganisme untuk membuat produk seperti yogurt, tempe, atau nata de coco dengan bioteknologi.